Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami hormati, perkenalkan, kami dari kelompok 2 angkatan 14 akan mempresentasikan tugas presentasi Latsar CPNS golongan 3 mengenai materi analisis isu kontemporer. Di sini isu yang kami angkat adalah tentang vaksinasi COVID-19. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Lukman Purbawahyudi, kemudian yang kedua Ahmad Sadri, yang ketiga Husnaini Sofia, yang keempat Anissa Maya Nugraha, dan kelima Nur Afia Akbar. Yang pertama, kami mulai dari analisa isu dengan metode pentahelix mengenai vaksinasi COVID-19. Adapun metode pentahelix ini ada 5 unsur atau 5 pihak yang kami analisa dalam pentahelix ini. Yang pertama yaitu dari unsur pemerintah, yang kedua akademisi, yang ketiga pelaku usaha, yang keempat masyarakat atau komunitas, dan yang kelima media massa. Dari unsur pemerintah yaitu isunya pendistribusian vaksin belum merata dan banyak yang belum mencapai target. Kemudian dari sisi akademisi yaitu isunya vaksin menjadi syarat mutlak untuk pembelajaran tatap muka. Jadi di sini ada isu bahwa jika para pengajar itu belum mendapatkan vaksinasi maka tidak diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian dari sisi pelaku usaha, isunya yaitu industri yang terkait di bidang kesehatan ini menjadikan vaksin sebagai sasaran atau ladang usaha. Jadi mereka industri ini berlomba-lomba untuk menjadikan vaksin ini sebagai ladang usaha baru mereka. Kemudian dari sisi masyarakat atau komunitas, terdapat isu yaitu penolakan dan penerimaan vaksin atau pro kontra di antara masyarakat tentang vaksinasi ini. Kemudian dari media massa ada isu bahwa efek pasca vaksin dan hoax tentang vaksin. Itu beberapa isu yang akan kami analisis dari sisi pentahelix. Akan kita analisis dengan metode APKL, dan analisisnya akan dijelaskan oleh kawan kami Ibu Via. Berdasarkan analisis isu metode pentahelix yang telah dijabarkan Bapak Lukman tadi, maka kami kelompok 2 menganalisis isu prioritas dengan menggunakan metode APKL, di mana identifikasi isu yang pertama adalah pada pemerintah, di mana pendistribusian vaksin belum merata dan banyak belum mencapai target. Yang kedua, akademis, di mana vaksin menjadi syarat mutlak untuk pembelajaran tatap muka. Isu yang ketiga ada pada pelaku usaha, di mana industri yang terkait di bidang kesehatan menjadikan vaksin sebagai sasaran usaha. Dan yang keempat, pada masyarakat atau komunis, di mana isu penolakan dan penerimaan vaksin. Dan isu terakhir adalah pada media massa, di mana efek pasca vaksin dan hoax tentang vaksin. Jadi, di sini kami menyimpulkan pada diagram tersebut, kami menyimpulkan isu prioritasnya ada pada media massa, di mana media massa adalah sebagai pemberi informasi yang diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Husnania Sofia. Saya akan kembali menjelaskan presentasi dari kelompok 2. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Apia, pada slide kedua tadi, terpilihlah isu mengenai media massa, efek vaksin, dan hoax tentang vaksin. Untuk menganalisa isu tersebut, kami menggunakan analisa Fishbone sebagai berikut. Media massa hoax tentang vaksin dapat terjadi karena adanya sebagian pers yang melakukan penggiringan opini terhadap masyarakat tentang vaksin. Hal ini terjadi karena adanya penilaian pers yang sebagian
subjektif. Kemudian, efek pasca vaksin juga dapat menimbulkan berita hoaks tentang vaksin yang diakibatkan dari kurangnya pengetahuan atau informasi pasca vaksin. Kemudian, akibat dari berita-berita hoaks di media massa tentang vaksin menyebabkan penolakan terhadap vaksin oleh masyarakat tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya informasi dan keyakinan masyarakat terhadap vaksin. Sehingga untuk mengurangi tingkat penolakan terhadap vaksin, perlu adanya kontribusi dari public figure, karena perilaku public figure memiliki daya tarik yang kuat yang dapat meyakinkan masyarakat mengenai vaksin. Sampai di sini penjelasan saya mengenai analisa Fishbone. Untuk slide keempat akan dijelaskan oleh Pak Ahmad Sadri. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Sophia tentang analisis SWOT-nya. SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Strength itu adalah kekuatan, di mana pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Lalu ada weakness-nya, untuk kelemahannya koordinasi pemerintah pusat dan daerah itu kurang. Lalu ada opportunities, peluangnya media massa sebagai media yang efektif. Untuk kelemahannya atau threat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Setelah ini akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Maya. Saya akan menjelaskan tentang alternatif solusi dengan menghubungkan tadi dari analisis SWOT, yaitu yang pertama tentang hubungan S sama O antara strengths dan opportunities. Di sini di mana pemerintah yang memiliki kuasa sebagai pembuat kebijakan dapat melibatkan media massa sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan vaksin. Contohnya apa saja isi vaksin, penjadwalan pelaksanaan vaksin, mekanismenya, dan kebijakan-kebijakan vaksin untuk masyarakat dan hubungannya dengan pekerjaan. Kemudian yang kedua, hubungan W dan O, yaitu weakness dan opportunities. Di sini dikarenakan koordinasi pemerintah yang kurang, jadi pemerintah dapat bekerja sama dengan media massa untuk menyampaikan bagaimana teknis pelaksanaan vaksinasi. Jadi bedanya dengan yang hubungan S sama O tadi, jadi hal-hal yang menjadi kekurangan dari pemerintah ini atau menjadi kritikan masyarakat bisa disampaikan melalui media. Kemudian untuk alternatif solusi yang hubungan antara stress dan threat, yaitu dimana kita memberikan solusi yaitu dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi pemberian informasi tentang vaksin. Karena kenapa harus melibatkan tokoh masyarakat? Karena kita melibatkan orang yang dipercaya di tengah-tengah masyarakat dalam memberi keyakinan pada masyarakat. Nah, kemudian solusi berikutnya adalah pemberian bingkisan. Sebenarnya pemberian bingkisan ini hanya opsional, tetapi ini pernah dilakukan di daerah di Pulau Jawa, dan ini mempunyai kelebihan dan daya tarik tersendiri sehingga menarik para massa atau masyarakat untuk datang. Kemudian kita lebih mudah untuk melakukan sosialisasi. Kemudian yang terakhir, hubungan antara W dan T, yaitu weakness dan threat. Nah, jadi ini karena ini kelemahan dan ancamannya lebih besar, jadi untuk solusinya disarankan untuk melibatkan lebih banyak pihak di dalam sosialisasi dan pelaksanaan vaksinasi agar menarik massa untuk mau dan lebih tertarik dengan vaksin.